Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan hari ini telah mewakafkan waktunya menghadiri undangan dari Bapak Kakanwil dalam rangka pembinaan pegawai tingkat satuan kerja yang alhamdulillah pada hari Kamis ini ketepatan di posisi yang terakhir. Posisinya kita kembali rasul dari Kabima adanya aturan terbaru tentang PP tentang disiplin pegawai negeri, yaitu PP 94 tahun adalah berkenaan dengan aturan kedisiplinan dari semua ASN, terutama yang harus yang sampaikan ke sekarang adalah berkenaan dengan izin atau kehadiran kita. Jadi yang paling pokok yang akan saya sampaikan adalah tentang kehadiran kita yang tanpa alasan. Jadi pada regulasi ini jelas sekali kalau di PP 53 itu pada dasarnya ketika si A berbuat melanggar aturan ketentuan disiplin, maka atasannya kalau seandainya atasnya tidak memproses, hukumannya sama. Tapi kalau PP 94 beda, Pak. Kalau PP 94 kalau seandainya anak buahnya stafnya melakukan pelanggaran levelnya 1, maka atasannya adalah level 2, satu tingkat lebih berat hukumannya. Makanya dari sekarang semua pejabat dalam arti eselon, kepala KUA, kepala madrasah, entah swasta atau negeri harus selalu memantau anak buahnya, selalu memantau stafnya. Dan ini hukumannya kalau bahasa kita sedikit lebih kejam. Sebetulnya enggak juga, bukan masalah kejam dan tidak, tapi adalah berkenaan dengan tukin. Jadi gini Pak, tukin kita itu kan dari satu teori kan lebih tinggi dibandingkan lintas yang lain, lebih tinggi posisinya dibandingkan instansi yang lain. Instansi yang lain mungkin malah nggak dapat uang makan, tapi instansi kita uang makan dapat, tukin lebih besar kita dibandingkan yang lain. Makanya pada PP 94 ini yang disasar adalah tukin, kehadiran kita. Makanya dari Kementerian Agama mewajibkan kita untuk mensyukuri kita terima tukin dengan masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Tapi dengan catatan, jangan masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, di tengahnya kosong. Jangan Pak, tengahnya juga kosong. Jangan, tengahnya harus diisi dengan bikin laporan bulanan. Yang ini yang perlu saya sampaikan bahwa di Kementerian di PP 94 ini perbedaan PP 94 dengan PP 53 adalah jelas. Kalau di PP 53 itu hukumannya yang hukuman ringan adalah antara 5 sampai 15 hari. Kalau sekarang lebih ringan, lebih cepat lagi, antara 3 sampai 10 hari. Itu hukumannya sudah jelas. Dan ini harus saya sampaikan, hukumannya adalah ketidakhadiran secara akumulasi. Akumulasi Pak. Mohon maaf kalau teman-teman sering tidak masuk atau TK atau tidak masuk PSW segala macam, itu akan diakumulasi Pak selama setahun. Kalau selama setahun akumulasi itu minimal 3 hari. Kalau 3 hari sudah kena teguran lisan. 3 hari itu sama dengan 22,5 jam. Kan satu hari kan standarnya kan kita normalnya 7,5 jam. Nanti diakumulasi Pak. Tanggal 1 Januari Bapak pulang cepat 2 menit. Februari tanggal kan itu diakumulasi Pak. Akumulasi. Makanya teman-teman kepegawaian juga harus punya datanya. Si ACV tidak masuk berapa hari. Itu harus diakumulasi. Kalau sekarang sudah 9 Oktober, berarti dari Januari sampai September teman-teman kepegawaian harus punya datanya. Siapa yang terlambat, siapa tidak masuk selama hari ditentukan. Kalau tidak ada 3 hari, hukumannya jatuhi hukuman teguran lisan. Tapi kalau teguran lisan namanya hukuman disiplin tetap harus secara tertulis. Tidak boleh kita sebagai kepala Kemenak atau mungkin dari kepala KUA ngomong sama teman-temannya, Ton, itu nggak masuk 3 hari, tolong. Nggak bisa Pak, itu tidak bisa dijadikan aturan. Harus secara tertulis. Semua hukuman disiplin harus secara tertulis. Kalau yang bersangkutan tidak masuk 4 sampai 6 hari, itu hukumannya adalah teguran tertulis. Semua harus secara tertulis. Mekanismenya nanti ada banyak pertimbangannya, banyak mekanisme. Nanti untuk jelasnya nanti bisa dibaca langsung ke PP 94. Saya hanya baca secara teknis.
Tidak masuk 7 sampai 10 hari hukumannya pernyataan tidak puas secara tertulis. Semua secara tertulis. 7 sampai 10 hari itu baru masuk hukuman ringan. Kalau yang bersangkutan sudah menggunakan hukuman ringan, sedang atau berat, kemungkinan besar akan susah untuk pensiun, Pak. Kenapa? Di syarat pensiun itu jelas sekali ada pernyataan tidak pernah atau tidak sedang dihukumi ringan, sedang atau berat. Dan itu tanda tangan Pak Kakabin. Nanti Pak Kakabin akan minta pernyataan dari kabupaten yang bersangkutan pernah nggak dia 1 tahun ini dihukumi disiplin nggak? Kalau yang bersangkutan dihukumi disiplin, repot Pak. Jadi dari sekarang tolong hati-hati. Oh ya, saya mau menyampaikan untuk ini untuk yang biasa nangani absen, mungkin teman-teman pegawai atau teman-teman dari KUA atau yang lain, tolong jangan sekali-kali utak-atik absen lagi. Sekali lagi sampaikan, saya tegaskan di sini, jangan sekali utak-atik absen lagi. Absen antara fingerprint dengan apa yang di print out harus sama. Kalau di print out hasilnya tidak masuk 10 hari, fingerprint harus 10 hari. Jangan sampai di print outnya yang bersangkutan masuk semua. Kenapa di aplikasinya ternyata banyak yang bolong? Jangan Pak, aplikasi jangan diutak-atik. Kalau dari teman-teman kepegawaian, teman-teman KUA ada yang sering otak-atik absen, dari sekarang pada kesempatan ini saya sampaikan tobat Pak. Bapak sekalian harus tobat untuk otak-atik absen. Dari sekarang saya sampaikan. Kenapa? Kalau seandainya yang memeriksa Bapak adalah Irjen, masih aman Pak. Irjen itu punya alat, tinggal sedot, ketahuan Pak yang bersangkutan otak-atik absen tanggal sekian, tanggal sekian, ketahuan Pak. Pak, langsung yang bersangkutan di BAP sama orang Irjen. Kalau orang Irjen nggak masalah Pak. Kenapa? Beliau adalah teman-teman kita, masih satu instansi. Tapi kalau yang sudah periksa BPKP, saya pastikan kalau ada yang terbukti mengotak-atik absen, hari itu juga wassalam sebagai pegawai negeri Pak. Kenapa? Ayo wassalam. Karena kalau yang bersangkutan sudah mengotak-atik absen, itu hukumannya pidana Pak. Dan pidananya apa? Pidana pemalsuan data, penggelembungan data, segala macam ketidakjujuran. Kan itu kenapa? Ya, saksi nggak merugikan negara banyak. Iya Bapak nggak merugikan banyak, menurut Bapak. Tapi kalau absen, coba kalau yang bersangkutan tukirnya tidak dibayarkan atau uang makannya tidak dibayarkan, 1 hari kan 36.000 Pak, paling tidak, atau 42.000 per orang. Kalau yang bersangkutan sudah mengotak-atik TKI itu ada 70 orang seandainya, berapa negara dirugikan dalam 1 hari, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun? Kecil sebetulnya, tapi kan efeknya masalahnya bukan masalah kecil, ini masalahnya manipulasi data, hukumannya pidana. Kalau sudah kena hukuman pidana, wassalam sebagai pegawai negeri. Mohon maaf, harus saya sampaikan yang baik, ini demi kebaikan kita bersama. Yang kedua tadi mengenai hukuman sedang. Hukuman sedang ada 16 sampai 30 hari. Nah sekarang juga yang disasar di hukuman sedang ini bedanya PP 53 dengan PP 94 adalah tukin. Kalau PP 94 tukin kan belum semua instansi dapat. Tapi kalau sudah tahun 2020 hampir semua instansi sebagian besar sudah dapat tukin. Makanya tukin akan jadi salah satu shock terapi untuk teman-teman yang tidak aktif masuk kantor. Kenapa shock terapinya kok yang diambil adalah tukin? Karena tukin sebagian besar yang makan adalah ibu rumah tangga, bendahara negara. Semua tahu bahwa kalau bapak-bapak ini paling takut sama ibu negara, bendahara negara. Kenapa? Tukinnya sisa. Coba kalau seandainya untuk penghulu madya, berapa tukinnya? Berapa? 11. 11 berapa kira-kira? 5.110. Kalau dipotong 25%, tahuan Pak 1,3 paling tidak. Kalau 1,3 hilang uang belanja istri, bapaknya akan diomel-omel. Pasti diomel Pak, ini kemana uang 1,3 biasanya full, kok sekarang kurang. Setelah dikasih tahu, iya mohon maaf saya dihukumi disiplin sama Pak Kemenang karena saya tidak masuk 11 hari. Nah, istri kan akan ngomel terus Pak. Nah, akhirnya pemerintah sudah tahu sebagian besar para suami takut istri, makanya mungkin yang salah. Kalau kemarin kayak hukuman disiplin penjatuhan penurunan jabatan, penurunan KGB, orang nggak takut Pak. Karena Pak istri nggak tahu. Tapi kalau sekarang mungkin, nggak mungkin bapak nggak takut sama istri. Dan uang mungkin berapa Pak istri pasti tahu. Kalau per bulan kurang 1,5, maka bapak akan diomel-omel di rumah. Nah, pemerintah sudah cerdas, akhirnya mungkin yang jadi sasaran. Kalau tidak masuk, saya ulangi, kalau tidak masuk 11 sampai 13 hari, Bapak potongannya 25% selama 6 bulan.
Ya, itu tapi setelah itu cuma disebut. Lumayan Pak, karena kalau SLK tadi penghulu madya 5.100.000, 1.300.000 Bapak udah hilang selama 6 bulan. Kalau bener gak itu berarti jangan bohong. Ayo kita sama-sama coba. Kalau kita merasakan tukinya dipotong. Karena aturan ini ditegakkan tanggal 31 di Undangan 31 Agustus tahun 2021 pasti akan terbukti. Kemarin saya pernah mem-BAP dari sama dengan kasus ini, mem-BAP dari Dompu itu sebelum PP ini dikeluarkan Pak. Dompu itu dari 15 orang yang berkasus 4 orang 5 orang itu sudah wajib wassalam jadi pegawai negeri guru Pak. Ya kan itu tiap hari izin sekali izin wassalam jadi pegawai negeri, dan yang bersangkutan bukan hanya wassalam sebagai pegawai negeri, yang bersangkutan ada yang rata-rata sebagian mengembalikan 78 juta Pak. Karena banyak bersangkutan terima sertifikasi, padahal yang bersangkutan ketika di aplikasinya dicek sampai izin yang bersangkutan tidak masuk lebih dari 3 hari tanpa keterangan. Dan resikonya di aturan sertifikasi kalau 3 hari lebih tidak masuk tanpa keterangan yang jelas, yang bersangkutan tidak terima sertifikasi. Akhirnya apa? Selama setahun dia kembalikan. Coba sertifikasi guru madya berapa per bulan? Ada yang tahu sertifikasi guru madya berapa? Gak ada hampir sama ya. Jadi sertifikasi guru hampir sama, sekitar 5 juta. Kalau 5 juta kali 12 plus uang makan segala macam itu totalnya 78 juta. Ada yang 3 tahun gitu. Maksudnya sama Pak, 3 tahun. Hitung aja 78 kali 3 sampai 210 Pak yang bersangkutan membagikan. Itu ya kita bilang inilah kita dari sekarang mohon maaf kehadiran kita di sini dalam rangka menginformasikan hal yang sebenarnya. Jangan sampai teman-teman nanti ada informasi saya kan nggak tahu aturan, nggak boleh. Jadi aturan dibuat satu untuk semua. Tidak ada yang terlalu yang memberitahu aturan kemudian nggak bisa Pak. Aturan dibuat satu untuk semua, seluruh desa, seluruh dunia, seluruh instansi yang ada harus paham tentang aturan ini. Lanjut, kalau yang bersangkutan tidak masuk 14 sampai 16 dari maka yang bersangkutan dipotong 25% selama 9 bulan. Wajib itu. Lumayan Pak, 9 bulan 1,3 hilang. Kalau tidak masuk 17 sampai 20 hari, potongannya 20%, 25% selama 12 bulan. Mantap Pak. Kalau dulu kan hanya penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, nggak efek Pak. Pemerintah sudah tahu, nggak efek yang bersangkutan. Tetap aja yang bersangkutan tidak, tapi kalau dengan tukir, insya Allah yang bersangkutan lebih takut istri dibandingkan sama pimpinan lebih daripada aturan. Pemerintah sudah cerdas mengantisipasi itu. Yang ketiga tentang berat. Nah ini yang mohon maaf harus saya sampaikan, posisinya harus saya sampaikan. Ini yang sering terjadi. Kalau yang bersangkutan tidak masuk 21 sampai 24 hari dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat dan rendah selama 12 bulan. Yang diturunkan jabatannya. Contoh, kalau seorang kasih berarti kan yang bersangkutan eselon berarti harus rela menjadi staf itu 21 sampai 24 hari. Kalau yang bersangkutan penghulu madya garis miring kepala KUA, maka yang bersangkutan harus turun dari grade 11 menjadi grade 9 jadi penghulu muda. Sama kalau guru juga begitu, kalau jabatan fungsional yang disasar itu jabatannya, bukan pangkatnya, jabatannya, karena jabatan akan keterkaitan dengan tukin, berkaitan dengan sertifikasi, berkaitan dengan yang lainnya. Kalau tidak masuk 25 sampai 27 hari, yang bersangkutan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana secara otomatis. Kalau kasih turun jadi staf, penghulu turun jadi staf, guru turun jadi staf. Tidak pandang dulu yang bersangkutan mau grade 9, mau grade 11, mau grade 8. Kalau penghulu kan grade 8 untuk bulan pertama, langsung otomatis terjun ke grade 7. Penghulu yang penghulu madya anggaran grade 11 karena sudah tidak masuk kantor 25 hari dan sampai 27 hari, maka yang bersangkutan harus ikhlas untuk menjadi staf dengan posisi grade 7. Itu harus dipahami. Ya kita harus tahu aturan Pak. Jangan sampai ketika nanti Pak Kemenag mem-BAP yang bersangkutan protes. Makanya hari ini kita sampaikan inilah aturan yang sebenarnya yang harus semua PNS yang ada di instansi Kementerian Agama tahu tentang aturan ini. Kalau sudah 28 hari atau lebih, wassalam Pak. Tidak ada proklamasi. Kalau dulu kan 46 hari kerja lebih baru kita diberhentikan. Kalau sekarang udah 28 hari, separuh dari aturan kemarin Pak. 28 hari tidak masuk dengan alasan yang jelas,
otomatis wassalam. Tapi harus saya sampaikan 28 hari ini yang akumulasi, contoh Januari tidak masuk kantor masuk jam 8, pulang kantor jam 3, itu akumulasi Pak. Akan dihitung secara sistematis oleh absen yang di fingerprint itu akumulasi Pak. Kalau satu hari totalnya 7,5 jam, hitung aja 7 kali 5 jam kali 28 hari, perkiraan Bapak ya sekitar 160 hari lah, 160 jam, betul ya, sekitar 18 hitung diri. Jadi per hari rata-rata 7,5 jam, 7,5 jam kehadiran Bapak, itu yang dihargai. Bapak terima tukin dan terima uang makan. Nah itu kalau akumulasi. Kalau tidak masuk 10 hari berturut-turut, wassalam juga. Ini aturan terbaru. Kalau kemarin di PP 53 nggak diatur berturut-turutnya, diatur. Tapi kalau di PP 94 ini kalau tidak masuk 10 hari berturut-turut, tidak ada ampun, tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, harus. Contoh yang kemarin kayak itu kan ada Pak Abdul Rahman. Nah ini kita nggak tahu mau nanti pemerintah Kabupaten Pusat mau pakai PP 53 atau pakai PP 94, nanti keputusannya nanti bisa jelas informasi sudah disampaikan ke pusat. Kasusnya Pak Abdul Rahman, mohon maaf Pak Abdul Rahman kita sampaikan kemarin awal September sudah saya sampaikan, tapi belum ada titik terang dari Biro Kepegawaian tentang kasusnya salah satu ASN di Kemenak KLU. Dan di PP 94 ini harus saya sampaikan bahwa yang sama kayak tadi yang saya sampaikan, kalau yang bersangkutan tidak segera dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinannya, maka pimpinannya yang akan segera kita hukuman terhadap hukuman disiplin oleh atasannya lagi. Jadi untuk untuk Kemenak KLU, untuk Kasih, untuk kepala KUA, untuk semua yang punya anak buah harus segera memantau dan mengawasi anak buahnya secara detail real time tiap akhir bulan, akumulasi. Jadi kalau sekarang sudah Oktober, berarti dari Januari sampai September harus punya data yang bersangkutan tidak masuk kantor berapa hari, berapa jam, itu harus punya data yang real time.